kepada semua pengurus PSBB, penjangkauan sampai ke bangsa-bangsa, saya sangat merasa terhormat dapat kesempatan untuk berbagi pada saat ini. Tema kita cukup menantang, The Great Reset, ya, itu bisa bicara tentang politik, tentang dunia, tentang medis, tentang ekonomi, tentang pendidikan, ya, tentang AI, tentang apa saja, ya. Yang di Zoom bisa dimatikan nggak suaranya? Ting tong ganggu sekali. Suara yang mana saya tidak tahu. Iya, supaya tidak ganggu ya. Maaf. Ya, baik, puji Tuhan. Ya. Hari ini kita akan belajar dengan tema The Great Reset. Ya, artinya dunia ini sedang mengalami perombakan total. Catat, mengalami perombakan total. Kalau kita ingat 5 tahun yang lalu, bayangkan 5 tahun yang lalu, pernah kepikir enggak ada kecerdasan buatan, artificial intelligence, AI, kalau Inggrisnya AI, enggak kepikir. Itu 5 tahun yang lalu. Sekarang dunia mulai takut. Kemungkinan nanti sekolah-sekolah, kampus-kampus kemungkinan akan tutup. Karena sekarang ini semua bisa belajar lewat AI. Saya punya teman, maafnya, kalau nyanyi itu falesnya minta ampun. Saya kenal betul. Suatu hari dia kirim saya video. Bilang, Koden, sekarang saya bisa ngubah lagu dan saya nyanyi. Sebelum saya lihat videonya, saya telepon dia. Kamu atau anakmu? Maafnya. Karena saya tahu siapa dia. Nyanyi aja fales, ya. Maaf, sampai diantara teman-temannya itu, dia itu kalau bernafas saja fales, apalagi nyanyi. Wah, dari Semarang Ibu Gembala Gabung. Begitu saya buka videonya, wih, dia bisa nyanyi sebagus itu, pakai musik lagi. Nah, itulah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Orang yang tidak bisa nulis sekarang ini pakai ChatGPT, ya, itu Amerika, lalu Tiongkok buat DeepSeek, ya. Saudara lihat, wih, DeepSeek itu lebih hebat daripada ChatGPT. Orang bisa nulis buku, hanya dia merekam suaranya, nanti ChatGPT atau DeepSeek itu bisa nyusun kata-kata yang 99,99% akurat, tidak salah. Berapa hari yang lalu seorang hamba Tuhan, saya kenal dia sejak dia masih SD. Sekarang dia jadi orang nomor 1 di Gereja Betel Indonesia. Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi. Saya kaget. Dalam satu kelas teologi, dia bisa mengajar pada saat yang bersama dengan menggunakan AI, ChatGPT atau apa, saya lupa, ada program saya lupa. Langsung 7 bahasa. Dan yang saya kagum,
gerak lidahnya itu bisa pas dengan bahasa masing-masing itu. Saya bilang luar biasa ini. Ingat Tiongkok 3 hari lalu menayangkan berita. Ada rumah sakit yang baru dibangun. Dan tidak ada seorang pun manusia yang bertugas. Semuanya AI, robot. Bahkan operasi juga. Saudara, ini dunia kita. Oke, saya stop sampai di sini. Kalau enggak habis-habis ngomong tentang the great reset. Perubahan dunia yang luar biasa. Nah, maaf. Ternyata gereja sulit menghadapi perubahan ini. Karena dogma, karena doktrin. Tiap kali Roh Kudus menyatakan hal-hal baru yang tidak sesuai dengan dogma gereja itu, langsung berkata sesat. Hati-hati, aduh. Semua agama sedang mengalami degradasi yang luar biasa. Sejak kemarin, kalau saudara mengikuti sosial media, ada anak muda. Dia orang Palestina, tapi tinggal di Israel. Dia punya program harian yang sangat terkenal. NAS Daily. NAS bisa Daily, DAILY. Nah kemarin NAS Daily ini bagus. Mau bicara apa saja dia bisa merangkum cukup 1 menit. Nah yang kemarin dia viralkan tentang religion, agama. Saya setuju, cari aja. Jadi ada seorang pemuda dengan ketakutan dia lari bawa obor di tengah hutan belantara yang gelap karena larinya malam. Jelas dalam lari itu dia ketakutan. Sambil dikit-dikit noleh ke belakang. Ingat cuma 1 menit itu video pendek. Akhirnya dia tiba di sebuah entah sungai atau danau, rasanya sungai. Dia menemukan perahu. Nah saya nggak tahu perahu itu siapa yang dimaksud NAS Daily. Lalu dia bisa mendayung perahu itu sampai ke sebuah pelabuhan kecil. Nggak disebut itu di mana. Akhirnya dia keluar dari perahu itu. Saudara, tapi NAS Daily ini hebat. Ternyata pemuda ini tidak meninggalkan perahunya di pelabuhan itu, tapi dia gendong perahunya. Walaupun perahunya nggak besar, tapi tetap ya lama-lama bongkok juga dia. Nah setelah dia pikul, gendong perahunya, semua orang yang ketemu dia, loh ngapain kamu pikul perahu itu? Tinggal saja. Nah NAS Daily menulis, aku berterima kasih kepada dia karena dia menyelamatkan aku. Saudara tahu, muncul tulisan di badan perahu itu, agama. Wih, saya tertawa. Dia keliling ke banyak tempat sambil mikul perahu itu. Sampai di suatu titik dia kelelahan, sakit, mati. Dan tertindih dengan si agama. Lalu NAS Daily nulis, inilah bodohnya orang beragama yang mempersulit diri sendiri dengan peraturan
yang dibuat. Wih, orang-orang beragama itu akan mati kelelahan karena peraturan yang mereka buat. 1 menit videonya, cari saja sosial media. Saya merenung, betul. Agama itu beban. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang berkata kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kamu buat peraturan-peraturan yang menjerat memberatkan dirimu sendiri. Jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu. Tapi aku datang membawa kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Tapi sayang, setelah kebenaran yang harusnya memerdekakan kita, begitu firman dikristenkan, jadi Protestan, Katolik, Pantekosta, Baptis, Advent, Reform, GMS, Betani, GBI, dan macam-macam lagi, maka pengikut Yesus yang harusnya merdeka jadi punya beban, keharusan ini, keharusan itu. Nah, kalau tema kita sekarang ini, The Great Reset, ada perubahan. Vendri, senang sekali Koden kamu belajar. Ada perubahan besar yang kita harus alami. Nggak bisa tidak. Tidak bisa kita mempertahankan kekunoan dan keklasikan kekristenan. Tidak bisa. Harus ikuti perubahan ini. Kita lihat 3 ayat ini dulu. Ibrani 12, 26 sampai 29. 26, 27, 4 ayat. Ibrani 12, 26 sampai 29. Lihat yang Tuhan Yesus katakan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Wih, seru. Tetapi sekarang, kapan sekarang? Ya saat ini. Ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Wih, luar biasa. TSI-nya langsung fail supaya banyak. Agama adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia agar tampak suci dan benar di mata manusia lainnya. Betul. Tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Pada waktu Tuhan berbicara kepada nenek moyang kita, Fitri, di Gunung Sinai, zaman itu ya Musa, suaranya membuat bumi bergoncang. Tetapi sekarang dia sudah berjanji. Sekali lagi, aku akan menggoncangkan bumi. Dan bukan hanya bumi, tetapi juga langit dan surga. Wih, bayangkan. Kalau Tuhan yang punya surga saja berani menggoncang surga juga. Tapi kenapa gereja, ketua-ketua sinode begitu kaku? Dogmanya nggak bisa diubah. Berarti kita lebih sombong dari Tuhan. Keren. Maaf. FYI-nya, ini loh, jadi Tuhan sendiri surga itu digoncang. Hei, luar biasa. Pada waktu ia berbicara dari Gunung Sinai,
Suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi lain kali katanya, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ayat 27, ayo kita lihat. Ayat 27. Jadi the great reset ini memang sedang terjadi. Tidak ada sistem yang manusia buat bisa tahan. Sekarang ini saudara, semua penemuan teknologi apa saja nggak bisa berumur sampai sekian minggu. Tidak. Hari-hari ini bukan cuma sekian hari penemuan manusia itu bisa tahan. Hitungan jam berubah lagi. Ayo, mau bagaimana kita? Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Ya, dunia ini, sistem manusia bisa digoncangkan. Karena sistem itu karena ia dijadikan supaya tinggal tetap, maaf, ada satu yang gak bisa digoncangkan. Karena ia dijadikan, nanti kita akan ketemu ia itu yang mana, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. TSI dengan kata sekali lagi, jelaslah bahwa Tuhan bermaksud membinasakan the great reset. Semua ciptaan yang bisa digoncangkan. Semua loh saudara yang bisa digoncangkan. Wih, supaya yang tertinggal hanyalah hal-hal yang tidak bisa digoncangkan. FAYH, wih ini luar biasa. Terima kasih Papa. Ada janji semua akan digoncang. Surga pun digoncang. Hebat. Yang dimaksudkan ialah bahwa ia akan menyisikan segala sesuatu yang dasarnya tidak kuat. Betul? Saudara percaya enggak? Semua yang buatan manusia sehebat apapun juga itu enggak punya fondasi yang kuat. Selalu berubah. Sehingga yang tinggal hanyalah yang tidak tergoncangkan. Begini, saya punya ilustrasi. Seandainya suatu hari kita diberi proyek yang unik. Ada 1000 botol yang bentuk warnanya sama. Nah, di antara 1000 botol itu hanya ada 1 botol yang dibuat khusus, nggak bisa pecah, mau dipukul, dibanting, pakai kekuatan seberapapun. Oke, ayo kita mikir. Kira-kira bagaimana caranya supaya proyeknya cepat selesai dan ketemu 1 botol itu yang nggak bisa pecah, mau diapakan saja. Ada yang bisa bantu saya jawab? Ayo, tolong mikir. Ada yang bisa bantu saya jawab? 1000 botol sama semua, bentuk, warna, ukuran sama. Hanya ada 1 yang tidak bisa pecah. Ayo dong jawab. Mana ini? Ayo Zoom, Facebook, Instagram. Ayo kita diskusi. Gimana? Ya, yang bisa jawab ayo silakan. Ayo kita belajar ini. Digiling. Iya, ini anak saya dari Sunter. Digiling, hampir betul nak. Yang lebih gampang. Dibalik mejanya, ribet. Nah, ini dari Cirebon. Bantingin semua. Ya, ayo rame-rame kita keroyokan, bantingin semua cepat-cepat selesai.
Dipecahin semuanya. Iya, maka itu pecahin semuanya. Pasti ketemu yang satu. Ibu bapak saudara-saudara perhatikan. Hanya ada satu yang tidak perlu mengalami the great research. Nggak perlu nggak perlu diubah, nggak perlu. Tapi semua sistem buatan itu, buatan manusia pasti akan hancur. Lihat ayat 28. Masih Ibrani 12 ayat 28. Wah, luar biasa. Jangan mikir yang lain. Saya bicara ini botol. Nggak ada kata plastik, nggak ada kata apa-apa. Berarti ini kaca atau beling. Lihat ya. Jadi, lihat. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini luar biasa. Begini maksud Papa. Ada kerajaan yang kita terima. Dan kerajaan itu enggak tergoncangkan oleh situasi apapun. Oleh sistem teknologi apapun. Lalu Papa mengajak kita mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan. Ini konsepnya. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Maaf, selama ini semua gereja, jangan tersinggung dan jangan marah. Selama ini semua gereja itu sulit beribadah kepada Yahweh Tuhan menurut cara yang disukai Tuhan. Dengan hormat dan takut. Kenapa? Karena semua gereja untuk beribadah punya dogma, doktrin masing-masing. Dan antar sinode sampai hari ini masih perang doktrin dan masih perang liturgi. Yang satu berkata ini doktrin liturgi kami yang sudah berusia sekian ribu tahun. Dan merasa diri gereja paling tua. Kasihan Tuhan. Saudara, ini menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Bukan menurut cara yang berkenan kepada kita. Tidak. Maaf ya. Yang masih suka ribut masalah liturgi, saya ajari, capek. Begini, liturgi itu kedengarannya bagus. Yaitu tata cara ibadah supaya tertib, supaya rapi, supaya teratur. Jelas. Pertanyaan saya, liturgi itu kan dibuat oleh manusia. Oleh masing-masing dogma dari gereja yang beda-beda. Nah, tolong jawab pertanyaan saya. Kalau Tuhan ingin ketemu kita dan kita ingin jumpa Tuhan, tolong jawab dulu ya, tolong. Harus saya minta nulis. Jadi kalau Papa ingin ketemu kita, dan kita anak-anaknya ingin ketemu Papa. Logikanya siapa yang ngatur siapa dan siapa diatur siapa. Tolong jawab dong. Logikanya. Bapak ngatur anaknya, Pak. Iya.
Kita yang diatur Papa. Sama seperti kita ketemu presiden, ketemu raja. Masa rakyat yang ngatur tata cara pertemuan pejabat tinggi? Duduk, berdiri, ucapkan ini, berlutut, jongkok, dan aduh. Dan hebatnya para pemegang liturgi sombong. Merasa liturginya paling tua, paling hebat. Merasa Tuhan hadir. Saudara tahu nggak? Tuhan kita itu tersiksa dengan liturgi buatan manusia. Karena dia dibatasi. Nggak bisa bebas. Ayo bertobat, saudara. Jadi kita mau pakai liturgi gereja yang mana? Ini anak saya baru gabung. Tanggal berapa ya? Waktu itu saya di Bandung. Ya, untuk buat ibadah. Salah satu cucu saya ulang tahun 10 tahun. Tiba-tiba ada seorang yang saya baru ketemu. Tapi sudah berapa minggu dia kontak saya lewat WA. Dia bukan Kristen. Dan dia tahu ibadah mau dimulai. Terus dia pamit. Saya pulang ya, ini kan ibadah Kristen. Tok. Hikmat langsung masuk. Oh jangan pulang. Ini bukan ibadah. Coba ikut saja. Nah, karena pemain musik WL itu anak-anak saya. Dan mereka sudah kenal cara saya. Walaupun mereka kaget karena sudah latihan musik, sudah menyiapkan pujian. Demi satu orang ini saya berdiri dan merubah tata cara ibadah. Tidak ada doa pembukaan, tidak ada lagu pujian, tidak ada musik. Saya langsung memimpin acara. Ayo kita dengar cerita dari seorang yang begini begitu. Nah, yang saya maksud memang saya minta dia hadir. Tapi dia tidak nyangka kalau dia ditempatkan yang nomor 1. Saya tahu dia shock. Puji Tuhan anak saya sudah kenal saya. Majulah dia. Weh, acara berubah. Nah, saudari kita yang muslim ini ikut mendengarkan alur ibadah yang tidak ada liturginya. Saudara, ternyata dia senang sekali. Jadi nggak ada doa pembukaan, doa firman nggak ada. Nah, setelah semua selesai, saya lihat wajah saudara ini sumringah. Orang saya bilang nggak rasa terintimidasi karena ini bukan ibadah Kristen. Baru saya bilang, ayo musik, WL, nyanyi. Bingung lagi mereka. Tapi mereka tahu, ya udah, ayo. Itu loh. Enak ya, kalau hidup dengan Papa, biar Papa yang ngatur kita. Wih, dia mau ketemu kita, kita mau ketemu dia. Nah, lihat TSI ayat berapa tadi ya? 28. Ayo cepat TSI-nya. Nah, apakah sampai hari ini dalam perjumpaan kita dengan Papa, kita sudah melakukan menurut cara yang berkenan kepada dia? Enggak. Kita mengambil cara sendiri. Dengan kata sekali lagi, Ibrani 12:28, dengan kata sekali lagi, jelaslah bahwa Tuhan bermaksud membinasakan semua ciptaan. Oh, bukan ini, Vel? 29 berarti ya. Yang tadi menurut cara yang berkenan itu, maaf.
Phil, ayat berapa? Maaf ya. Terlalu asik cerita liturgi sampai lupa. Mana ayatnya? 28. Oh, 28. Betul ya, 28 ya. Oke, saya baca dulu terjemahan barunya supaya nggak bingung. Jadi karena kita menerima kerajaan yang ya udah, TSI dah. Maaf TSI ya. Loh, ya udah, terjemahan baru. Iya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Kenapa? Kenapa, Phil? Oke. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, kalau ada kalimat ini, kita akan maksa Tuhan untuk ikuti hormat kepada kita karena kita yang ngatur. Ayo berdiri, ayo berlutut, ayo angkat tangan, ayo tepuk tangan. Kan lucu. Harusnya Tuhan yang kita ikut Tuhan. Oke, TSI. Jadi, karena kita sudah menjadi warga kerajaan Tuhan yang tidak bisa digoncangkan, hendaklah kita bersyukur kepadanya. Dan marilah kita, keren ya, dan marilah kita menyenangkan hati Tuhan dengan menyembah Dia dengan penuh rasa hormat. Harusnya begitu. Jadi bukan Tuhan yang harus menghormati tata cara yang kita buat salah. FYI ya, FYI. Ayo. Oh, ada yang komen. Sederhana banget ya. Tapi banyak yang tidak mengetahui, termasuk para teolog. Malah susah mereka ngerti. Dan para pemimpin gereja. Tuhan yang ngatur bagaimana caranya bertemu Dia. Bukan kita manusia ngatur Dia. Kita mempunyai kerajaan. Ya, dari Palembang. Percuma mereka beribadah kepadaku. Ya, oke. Kita mempunyai kerajaan yang tidak dapat dimusnahkan. Haleluya. Karena itu, marilah kita menyukakan hati Tuhan dengan melayani Dia dengan penuh rasa syukur dan dengan hormat dan takut. Betul, Bapak? Kami mau merubah pola hidup kami sekarang. Nah, sebelum saya lanjut ke ayat 29, mari kita temukan satu ayat di kitab Keluaran yang sampai hari ini ketua-ketua sinode dan teolog-teolog belum menyadari 100%. Ternyata ribuan tahun yang lalu Bapak sudah punya konsep. Kalau membangun mezbah, jangan pakai batu pahat. Keluaran 20 ayat 25. Mudah-mudahan saya nggak salah. Keluaran 20 ayat 25. Ini ribuan tahun yang lalu. Yahweh Tuhan Maha Kudus sudah pesan kepada Musa. Jauh sebelum ada sinode gereja, belum ada liturgi, belum ada tata cara ibadah. Tetapi, jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu. Mezbah dibuat dari batu, ingat zaman Elia, zaman Elisa, zaman Yosua, mau pakai batu. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat.
Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, tata, besi, maka engkau melanggar kekudusannya. Woi, aneh. Yau, yuk kan, makasih kamu. Woi, pengasih Bapak, kamu hadir. Lihat ada TSI-nya enggak, Phil? Ada TSI enggak? Ada. Ini dia. Masih Keluaran 20 ayat 25. Apabila kamu hendak membuat mezbah untukku dari batu, jangan menggunakan batu yang sudah dipahat. Karena jika kamu memahatnya dengan peralatan, kamu mencemarkan mezbah itu. Gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, ketua-ketua sinode, catat. Mezbah itu pusat ibadah. Karena korban. Betul ya? Ini pusat ibadah. Dan ternyata ribuan tahun yang lalu, bahkan ketika Yahweh Tuhan berfirman ini, bait suci kemah tabernakel belum diapa-apakan. Tapi Yahweh Tuhan sudah pesan, kalau kamu buat mezbah dari batu, jangan kamu pakai batu pahat. Saya dapat rahasia ini bulan Juli tahun 1981. Saya percaya Roh Kudus yang mewahyukan. Kalau saya sudah cari sendiri nggak ketemu ayat ini. Juli 81 merubah hidup pelayanan saya. Ayo jujur. Kalau kita melihat tumpukan batu, dengar ya, yang dipahat rapi enggak? Simetris enggak? Cantik enggak? Bagus tidak? Cepat jawab. Ayo, mana? Tolong dong jawab. Kalau kita melihat tumpukan batu, ya gimana? Cantik. Betul, indah. Bagus, rapi. Orang Belanda bilang necis. Bagus, iya. Tapi saudara, catat dalam nama Yesus. Justru buatan tangan manusia pakai peralatan yang membuat batu-batu itu rapi dipahat. Justru Papa tidak suka. Wih, betul Pak Gembala dari Palembang. Papa itu maunya batu itu apa adanya, yang alamiah, nggak usah dibuat-buat, biarin. Maka itu menurut ayat ini Tuhan suka Tuhan suka unity. Saya pakai bahasa Inggris. Tapi Tuhan tidak suka uniformity. Apa bedanya? Uniformity itu seragam. Bank BCA seragamnya begini. McDonald seragamnya begini. Semua. Katolik begitu bajunya, Protestan begitu, banyaklah. Nah, Papa nggak suka. Dia suka kesatuan. Tapi keseragaman dia nggak suka. FIH-nya, Filipus menunjukkan ayat apa? Kita lihat ya, ini luar biasa, saudara. Yahu, jadi Papa senang kamu hadir. Ya. Kamu juga boleh mendirikan mezbah itu dari batu. Tetapi apabila bahannya batu, gunakanlah batu besar yang tidak dipotong. Janganlah memahat atau membentuk batu itu dengan alat.
Karena batu yang dijadikan mezbah kalau dibentuk dengan alat. Karena batu yang demikian sudah cemar dan tidak layak untuk mezbahku. Oh Tuhan. Susah nggak merubah liturgi? Perang dulu. Tapi dia nggak suka keseragaman dan kerapian buatan tangan manusia. Maaf, saya tidak ingin ini membuat perdebatan. Janji ya. Kalau saudara tidak setuju, nggak apa-apa. Kita bersaudara loh. Dan saya pesan jangan leave dulu, jangan keluar sampai selesai. Kita saudara loh, nggak apa-apa. Saya juga sering diundang gereja-gereja pakai liturgi. Ya saya ikut. Saya nggak bisa merubah peraturan itu. Tapi yang penting saya menyampaikan firman. Kiranya firman merubah mereka kalau mau. Nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi maaf ya, jangan debat. Kalau saudara nggak setuju dan tersinggung dengan kata tentang liturgi, maafkan saya, tapi rendahkan hati. Saya ngomong atas dasar firman. Dan seluruh Alkitab hanya ada satu ayat ini tentang mezbah yang nggak boleh pakai batu pahat. Wih, luar biasa. Jadi biarkan alami, asli. Bentuknya kasar, belepotan, gak rapi, nonjol sana, melekuk sini, lubang gak apa-apa, tumpuk saja. Tuhan senang. Seperti itu. Oke, 29, Ibrani 12. Hai, cepat, sudah 41 menit saya ngomong ini. Oke, lihat. Ibrani 12 ayat yang ke-29. Sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Wih, ngeri. KSI. Karena tentang Tuhan kita, kitab suci menuliskan Tuhan itu bagaikan api yang membakar habis segala sesuatu yang tidak sempurna. Bapak, kami berseru, kerjakan ini secepatnya supaya gerejamu sempurna di bumi untuk mewakili dirimu yang sekian ribu tahun diacak-acak oleh aturan yang manusia buat. Ampuni kami. Saya ulangi TSI. Ibrani 12:29. Karena tentang Tuhan kita, kitab suci menuliskan Tuhan bagaikan api yang membakar habis segala sesuatu yang tidak sempurna. Evayanya, terima kasih Bapak. Weh, saya nggak tahu siapa ini Bintan. Amin. Maju terus, Papi. Tuhan memberkati. Dan kasih karunia terus melimpah. Terima kasih. Nak. Sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Oh sama. Puji Tuhan. Nah. Jadi the Great Reset, setelah dunia mengalami jungkir balik, perubahan teknologi berubah, ekonomi berubah, teknologi kesehatan berubah, obat-obatan, pola makan, ya semua berubah. Jangan takut. Ada satu yang gak bisa berubah. Itulah kerajaan surga. Dan kita ada di dalamnya. Karena Yesus Kristus Raja kita. Amin. Senang ya kalau kita menikmati seperti itu. Lanjut. Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1. Ya, ini luar biasa. Wahyu 21 ayat 1.
Udah? Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. TSI-nya. Coba lihat TSI-nya. Lalu saya melihat langit yang baru, ya, dan bumi yang baru. Karena langit yang pertama dan bumi yang pertama sudah lenyap dan laut pun tidak ada lagi. Saudara, ini bukan kiamat. Belum. Urusan kiamat kita tidak tahu. Tapi dalam pewahyuan Tuhan Yesus kepada Yohanes murid, ya, ternyata dinyatakan akan terjadi sebuah kejutan yang betul-betul terkejut, manusia terkejut total. Tiba-tiba langit yang ada dan bumi yang ada, yang sekarang ada ini, tiba-tiba lenyap dan muncul bumi baru, langit baru. Ayo, ini kan ngeri. Ini the great resetnya itu di sini. Weh, FYH. Nah, ini yang kita nantikan. Ini yang kita tunggu. Saya suka menunggu ini. Lihat. Maka itu kalau cuma goncangan-goncangan kecil, AI, goncangan ekonomi, goncangan ini ada kecil, ini ada yang lebih gede lagi. Langitnya lenyap, buminya lenyap, lautnya lenyap. Bayangkan, terus kita di mana? Saya juga nggak tahu, jangan tanya saya, kita tunggu saja itu nanti. Kemudian saya melihat bumi baru. Nah, ini FYI keren. Tanpa laut dan langit baru. Terima kasih. Saya mau nanti ini Tuhan. Karena bumi dan langit yang pertama telah lenyap. Saudara, kira-kira tahun 90-an, masih ingat ada orang namanya Al Gore, wakil presiden Amerika. Siapa presidennya? Bill Clinton ya, saya lupa. Al Gore itu orang pertama di bumi yang memberitakan the great research, global warming, pemanasan global. Nah, FAYH ini jelas. Bumi baru, langit baru, tanpa laut. Ini keren. Nah, bertahun-tahun saya mencari jawaban ini. Terus kalau bumi tanpa laut, bagaimana ini kehidupan manusia? Betul ya? Nah, saudara, Al Gore adalah manusia pertama yang meramalkan dengan teori yang dia pelajari. Ketika ozon makin rusak, lubang ozon makin besar, maka pemanasan global tak terbendung. Yang paling ditakutkan manusia, kutub utara, kutub selatan mencair. Nah, dunia ketakutan. Kota-kota pesisir pantai akan tenggelam. Puput, ini anak saya yang doktor, salah satu dokter termuda di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Put, Papa ingin kamu ikuti ini ya, untuk kamu tahu global warming. Jadi sejak Al Gore berkata, nah ini, enggak nak, anak saya ini manggil saya Opung Gembala, Ponggem. Enggak, itu belum kiamat, ya belum, masih jauh. Jadi suatu hari nanti, setelah kita baca Ibrani 12 tadi, kegoncangan atas bumi, semua digoncang, enggak ada yang enggak digoncang.
Hanya satu kerajaan itu. Tiba-tiba laut lenyap, bumi lenyap, langit yang lama lenyap, bumi yang lama lenyap, muncul bumi baru, langit baru, tapi tanpa laut. Wah, ini seru sekali. Saudara, ilmu pengetahuan pernah menemukan dulu laut itu tidak asin. Semua itu air tawar di bumi. Maaf, jangan diskusi. Cari aja di National majalah ilmu pengetahuan hebat National Geographic. Ya, ada, saya lupa di tahun berapa, bulan berapa. Ditemukan. Karena di kutub selatan ditemukan fosil pohon kelapa. Nah, ini unik. Pohon kelapa itu di tropis. Nggak mungkin ada di kutub. Tapi ditemukan fosilnya. Wih, luar biasa. Itu bukti. Berarti dunia ini itu dulu satu iklim. Yaitu sejuk. Wah, itu luar biasa. Nah, lalu bagaimana kok lautnya jadi asin? Sekarang ini dia. Kembali ke zaman Nuh. Di Kejadian pasal 1. Tercatat ada air yang di atas atmosfer. Dulu ada lapisan air yang melindungi bumi dari sinar ungu matahari ultraviolet. Maka itu sebelum air bah, nggak ada peragian di bumi, maka itu Nuh buat anggur nggak mabok. Tapi begitu selesai banjir, air yang di atas ditumpahkan Tuhan ke bumi, maka jadi banjir besar. Nah, air yang ditumpahkan dari atas itu tetap tawar dan dipisahkan Tuhan ke kutub utara dan kutub selatan. Maka itu benua kutub itu es dan itu air tawar. Sudah percayalah, kok bisa di lautan asin ada bongkahan es seluas itu. Nah, itulah air yang di atas. Maka itu ketika Al Gore ketakutan, kutub mencair, sebetulnya buat papa itu bagus. Karena air yang mencair dari es kutub akan dikembalikan oleh papa ke tempatnya semula. Di atas. Nah, ini yang membuat lautnya tidak ada. Nah, laut tidak ada artinya bumi, benua, antar pulau itu menyatu kembali. Kan kita belajar ketika zaman es mencair, masih ingat? Lalu terpisahlah antar benua, antar pulau. Karena es mencair, bagian itu penuh. Maka itu nanti, maaf ya, saudara yang gak bisa ngikuti ini gak apa-apa, ya, tinggalin aja, gak apa-apa, ya. Tapi ini ilmu pengetahuan yang membuktikan bahwa memang suatu hari laut bakal tidak ada, langit baru, bumi baru, lalu dunia penuh dengan air segar, air tawar. Jangan tanya, terus bagaimana ikan-ikan air laut asin? Tuhan pinter, itu aja jawaban saya. Dia ngatur nanti, saya nggak tahu. Nggak usah dipusingin urusan itu. Tuhan pintar. Percaya? Ya udah, biar. Pokoknya laut tidak ada. Nah, bayangkan kalau bumi mengalami perubahan sehebat ini, wih, luar biasa. Apa kita? Betul ya? Jadi nanti bumi iklimnya sejuk. Nggak ada 4 musim lagi. Kalau musim sejuk, ya
maka seluruh bumi itu segar terus. Udara jadi bersih. Terima kasih Bapak. Maaf, saya nggak bisa bicara lebih panjang ya. Ada waktunya nanti kalau mau diskusi pakai buku-buku ilmu pengetahuan akan kejawab lewat Alkitab. Nah, bagian terakhir, betul. Hamba Tuhan dari Sangapura merindukan langit baru, bumi baru. Saya juga, sebab langit lama, bumi lama membuat stres, buat capek. Langit itu bicara sistem buatan manusia. Aduh, saya bergerak di bidang pendidikan, kami dibuat capek. Ganti pemerintah, ganti menteri, ganti peraturan sekolah. Anak-anak bingung, guru-guru pusing. Itulah manusia. Tapi gak usah takut, ikuti saja. Nah, bagian terakhir, semua dihubungkan dengan berita akhir zaman. Tidak salah. Tapi dengarkan, akhir zaman itu kalimat yang betul. Berakhirnya ya spring terus sepanjang tahun, musim semi terus, segar terus. Betul. Ini anak saya dari Illinois, Amerika, nulis betul. Nah, lihat, begitu perubahan ini terjadi, saudara, itulah doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Haleluya. Ternyata musim pun, iklim pun akan berubah. Sejuk, seluruh dunia sama. Saudara, ya, manusia diperbarui. Betul. Ini luar biasa. Pernah ditemukan di Siberia fosil mamut, binat gajah purba yang besar, taringnya panjang, bulunya tebal. Ternyata ada fosil gajah mamut yang di perutnya dan di celah-celah giginya itu ada rumput-rumput vegetasi dari daerah tropis. Cari aja di Google. Wah, terjadi perdebatan. Nah, perdebatan supaya nggak panjang-panjang, maka para ahli menemukan berarti gajah ini pernah ada di ekuator, karena ada daun-daun rumput-rumput ekuator. Tapi ketika bencana sedang terjadi, mereka lari sampai ke utara. Nggak mungkin. Nah, ada yang tanya, apakah di langit baru, bumi baru aktivitas anak-anak Tuhan seperti saat ini? Iya. Tapi dalam pemerintahan damai. Wih, keren sekali. Lalu seorang ilmuwan yang anak Tuhan menemukan, saudara, mamut gak mungkin lari sekian ribu kilometer dari Khatulistiwa ke Siberia dan tetap masih ada makanan sisa. Tidak. Lalu bukti bahwa di Siberia, di kutub utara pun dulu itu tropis. Maka itu fosil ini membuktikan. Jadi siap-siap. Maka itu gak usah sibuk dengan takutnya perubahan ini, takutnya perubahan itu. Wih, ada yang lebih besar lagi loh. Kita tunggu saja. Nah, saya ulangi. Jadi arti kata akhir zaman itu artinya berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan surga. Karena doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajar. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Jadi Papa itu ingin bumi ini yang sudah dirusak oleh manusia jadi seperti surga kembali. Lewat ini semua. Global warming itu bagus. Nah, jadi begini. Kalau berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan kerajaan surga,
Berarti akhir zaman itu istilahnya bumi sedang pemilu. Ya, catat, bumi sedang pemilu, memilih pemimpin satu. Kandidatnya cuma dua, Yesus Kristus Tuhan dan si setan. Ini dua kandidatnya. Nah, nggak usah diperpanjang. Saya percaya semua kita kalau ikut kampanye pemilu dunia, ya pasti dong sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai gereja, ya kita kandidatnya milih yang nomor satu, jangan yang nomor dua. Ngerti ya? Jadi sebetulnya akhir zaman itu indah, akhir zaman itu menyenangkan. Akhir zaman itu memberi pengharapan buat manusia yang sudah lelah dengan sistem yang gak pernah membuat manusia sejahtera. Maka datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Jadi goncangan-goncangan besar ini pasti terjadi dan sudah terjadi dan sedang terjadi. Yang sekarang ini masih kecil, tunggu yang besar-besar. Tapi jangan takut, saudara dan saya tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memberkati kita untuk menjadi pelaku firman tanpa takut menghadapi perubahan-perubahan, karena memang itu harus terjadi. Tuhan memberkati kita semuanya.